yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Sekalipun kami ada dalam masalah, persoalan dan pergumulan hidup kami, tetapi di balik semuanya itu kami melihat bahwa tangan Tuhan yang mulia tidak pernah berhenti untuk memegang tangan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang begitu sangat indah, di mana kami akan kembali mendengarkan Engkau berbicara dalam kebenaran firman. Maka oleh sebab itu urapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang daripadamu ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, dan menjadi gaya hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Jika ada kuasa lain di luar daripada kuasa Tuhan yang mencoba ingin mengalihkan konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai tempat kami beribadah, dan terlebih lagi menguasai hati dan pikiran kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, sebab kami anak-anak-Mu kasihan mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabarnya pada hari ini? Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih semangat? Masih aman? Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan, yang telah mempercayakan saya kembali untuk melayani Tuhan pada hari ini di tempat ini setelah sekian lama. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa kita sedang ada dalam keadaan yang sulit untuk kita dapat bertemu, berdekatan seperti itu, ya, dengan adanya pandemi saat ini. Kalau beberapa waktu yang lalu saya khotbah di bawah, ya, artinya di gereja yang di bawah. Kali ini saya khotbah di tempat ini dengan suasana yang baru. Puji Tuhan semuanya karena berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Tema yang diberikan yaitu tak akan goyah. Saya melihat di situ ya. Mari kita bersama-sama membuka dalam bagian firman Tuhan pada hari ini. Kita buka dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, pembacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Adapun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di atas, yaitu tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Jika sudah menemukannya katakan amin. Tuhan, saya akan membacakan ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara membacakan ayatnya yang kedua, begitu seterusnya secara berganti-gantian atau secara responsoria. Nanti ayatnya yang ke-12 kita akan bacakan secara bersama-sama. Saya akan mulai dari ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak tambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini.
melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, angkarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat bersama-sama. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya dalam membacakan bagian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam arah tema tak akan goyah, saya berpikir bahwa kita harus perlu memahami apa yang menjadi alasan mengapa kita tidak goyah. Maka hari ini saya akan memberikan tema dalam perenungan bagian firman Tuhan berdasarkan pembacaan yang sudah kita bacakan tadi, yaitu providensia Allah bagi umat pilihannya. Providensia Allah bagi umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kata providensia, ada yang pernah mendengar akan istilah ini? Artinya apa? Providensia, atau yang biasanya sering orang sebut, ya, istilah teologianya providensia Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, providensia itu artinya adalah pemeliharaan. Jadi kalau providensia Allah itu artinya pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, banyak sekali konsep yang salah dari orang-orang berkaitan dengan pemeliharaan Allah atau providensia Allah itu di dalam kehidupan. Ada yang berkata bahwa orang yang dipelihara Allah itu adalah orang yang hidupnya selalu sehat, ya, tidak memiliki pergumulan, usahanya selalu lancar, keuangannya selalu lancar, tidak pernah sedih, selalu bergembira, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada orang yang berpikir bahwa bentuk pemeliharaan Allah itu adalah merujuk kepada hal-hal yang seperti ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah menurut Bapak, Ibu, saudara sendiri bahwa pemeliharaan Allah atau Allah memelihara itu selalu diidentikan dengan hal-hal tersebut di atas ini? Selalu sehat? Orang percaya selalu sehat? Orang percaya tidak pernah ada pergumulan? Orang percaya usahanya selalu lancar? Orang percaya keuangannya selalu lancar? Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya tidak. Firman Tuhan pada hari ini menggambarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup umat pilihan Allah atau orang Israel pada saat itu yang dikatakan anak-anak Allah ternyata tidak selamanya mulus. Umat Israel jelas Alkitab berkata bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat kesayangannya Allah. Tetapi buktinya, fakta membuktikan di dalam Alkitab bahwa tidak selalu kehidupan anak-anak Allah, kehidupan umat pilihan Allah berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Ketika kita membaca, saudara-saudara, di dalam 1 Samuel pasal 4 dikatakan bahwa umat Israel berperang melawan orang Filistin pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, sesuatu hal yang tidak pernah mereka pikirkan, ya, mereka yang mungkin
tabut perjanjian. Tabut perjanjian Tuhan itu ialah peti kayu yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, khususnya ketika mereka sedang berperang dan lain sebagainya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, menurut pemahaman orang Israel, ya, kalau seandainya tabut Allah itu diangkut oleh bangsa lain, saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka akan berperang, maka dijamin mereka pasti akan kalah. Karena apa? Menurut mereka Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tabut itu juga, ya, peti itu berisikan kedua loh batu yang ditulisi 10 hukum Taurat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar, saudara-saudara, dari beberapa firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Bagaimana caranya agar hidup kita mengalami providensi Allah, mengalami pemeliharaan Allah, supaya kita tidak gampang goyah, saudara-saudara, supaya kita tidak gampang putus asa, lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan harus berbuat hal yang seperti ini kepada saya? Kenapa bukan kepada dia? Padahal dia adalah orang yang jahat, saya adalah orang yang setia melayani Tuhan. Mengapa tidak kepada mereka yang jahat? Mengapa harus saya yang mengalami hal ini? Terkadang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ada di dalam kehidupan tanpa terkecuali orang Kristen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan baik-baik beberapa bagian firman Tuhan ini. Bagaimana caranya agar hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Ini para tua-tua Israel, orang yang dihormati, orang yang diyakini bahwa tua-tua Israel ini adalah orang-orang yang tingkat keimanannya itu luar biasa seperti itu. Ya, mungkin melebihi dari yang lainnya. Ketika dalam ayat ini kita berkata, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, artinya tentara orang Israel, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, bagaimana caranya supaya hidup kita mengalami pemeliharaan Tuhan? Yang pertama, saudara, hidup yang dipelihara oleh Tuhan, hidup yang dipelihara oleh Allah itu adalah kehidupan yang mau diatur olehnya. Olehnya di sini artinya adalah Tuhan. Ya. Saudara, umat Israel, bahkan para tua-tua Israel pada saat itu sempat tidak memahami rencana Allah bagi mereka. Lalu mereka berkata, para tua-tua berkata, mengapa Tuhan membuat terpukul kalah orang Filistin? Ya, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Ini adalah pertanyaan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang sebenarnya sangat-sangat mengecewakan dari petua-petua atau petinggi-petinggi Israel pada saat itu. Mereka sempat tidak memahami rencana Allah bagi mereka pada saat itu. Lalu mereka cenderung menyalahkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membuat kita kalah hari ini? Saudara, kelihatan sekali bahwa umat Israel dalam hal ini, mereka hanya ingin terus-menerus menerima yang enak-enak dari Tuhan, menerima yang nyaman-nyaman dari Tuhan, menerima kemenangan terus, tidak pernah mau menerima kekalahan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini yang namanya dengan tabut perjanjian atau tabut Tuhan, saudara. Jadi di atasnya itu ada patung kedua kerub seperti itu atau malaikat. Ya. Nah, tabut Tuhan ini yang dibawa oleh orang Filistin pada saat itu, saudara-saudara. Ya. Kemudian Alkitab berkata, mereka sandingkan atau mereka posisikan, ya, bersama-sama dengan dewa mereka. Siapa dewa mereka dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini? Dagon. Saudara bisa bayangkan
ya, tabut Tuhan seindah ini, ya, tabut Tuhan seindah ini, lalu dipersandingkan dengan model muka yang begini, orang sangat bilang, oh Tuhan, ya, bayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tabut Tuhan yang begitu sangat indah, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ini, direbut oleh orang Filistin, lalu disandingkan persis saudara-saudara di samping Dagon. Tetapi apa kemudian yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ya, dalam peristiwa ini, kalau kita melihat saudara-saudara di dalam ayatnya yang keempat, dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat berkata, tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon itu apa? Terjatuh dengan apa? Mukanya ke Allah di hadapan Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpanggal dan terpelanting ke alam itu. Hanya pada Dagon itu yang masih di kira-kira begini. Tadinya saudara, mereka berdua ada di posisi yang sama, ya. Kemudian keesokan harinya sesuatu hal yang tidak disangka-sangka oleh orang Filistin, tiba-tiba mereka melihat dewa mereka yang mereka katakan sebagai Allah, ilah, penolong mereka itu, tiba-tiba keesokan harinya jatuh dan persis tunduk di depan tabut Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bangsa Israel mungkin tidak memahami bagaimana cara Allah bekerja, saudara-saudara. Mereka hanya ingin enak-enaknya saja. Saya yakin saudara-saudara, mengapa pada saat itu Tuhan mengizinkan kekalahan bagi umat Israel? Ya, sebenarnya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Dan semua orang melihat bahwa tidak ada Allah lain yang lebih berkuasa bahkan dari Dagon yang mereka sembah. Akhirnya saudara-saudara, patung Dagon itu jatuh terpenggal-penggal, itu Alkitab berkata, dan persis menghadap kepada tabut Tuhan. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan orang Filistin pada saat itu. Kenapa bisa begini? Sehingga di bagian firman Tuhan yang lain, saudara, ya, mereka berkata, oh, tidak boleh ini tabut Allah mereka, kepunyaan Israel ini ada bersama-sama dengan kita orang dewa. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang itu dikatakan, ketika ya dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian hanya berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini yang tidak dipahami oleh orang Israel pada saat itu. Mereka seakan-akan menyalahkan apa yang Tuhan atur, Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah buat, ya, di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Mereka menganggap bahwa ya, Allah sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka. Ini 1 Samuel pasal 5 ayat ini yang tadi sudah kita bacakan. Persis terpenggal seperti ini. Ini Dagon itu, dewa yang mereka bilang itu adalah dewa yang dapat menolong mereka, yang dapat menyelamatkan mereka, bahkan sang pemberi berkat bagi mereka. Tetapi ketika tabut perjanjian itu disandingkan dengan Dagon itu, akhirnya Dagon itu justru terpenggal-penggal seperti ini pada keesokan hari. Ini juga saudara-saudara menggambarkan bahwa apa yang suci, apa yang kudus, Allah yang sejati, itu tidak bisa disamakan dengan Allah lain seperti Dagon, dewa, ilah lain yang sebenarnya tidak bisa menyelamatkan itu. Dan inilah kuasa Tuhan membuktikan bahwa pada saat itu Dagon itu pun yang mereka sembah itu justru tunduk kepada Allah Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bisakah kita melihat Allah bekerja di dalam setiap masalah dan pergumulan kita? Mungkin kita sering bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan membuat hidupku seperti ini? Kenapa pandemi ini tidak berakhir ya Tuhan?
sedang dalam keadaan sakit, saudara yang dikasih Allah, bertahun-tahun mendoakan sakit penyakit yang kita alami, saudara, namun belum kunjung sembuh. Atau yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, keharmonisan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Mungkin sering kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dalam hidup? Tuhan katakan, aku ingin menyatakan rencana indahku bagimu. Amin. Orang Israel sempat salah memahami akan cara Tuhan bekerja. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh teolog ternama juga, dia mengatakan seperti ini. Harusnya orang percaya tidak boleh mempertanyakan cara Allah bekerja dalam hidup. Sekali lagi, seharusnya orang yang percaya tidak boleh mempertanyakan cara Allah bekerja dalam hidup. Karena kadang proses Allah itu menyakitkan, betul? Karena kadang proses Allah itu kelihatan bahwa Dia sedang tidak peduli kepada kita. Kita tidak memahami maksud dan rencananya. Maka oleh sebab itu yang pertama, saudara-saudara, supaya kita mengalami providensial Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak gampang goyah, supaya kita tidak gampang putus asa, saudara-saudara, ikuti cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Jangan protes. Tuhan ingin menyatakan rencana. Para tua-tua Israel sempat protes, mengapa Tuhan memberikan kekalahan kepada kita dalam peperangan hari ini? Bahkan tabutnya diambil oleh orang Filistin. Mana kemahakuasaan Tuhan? Bukankah tabut itu melambangkan kehadirannya? Tetapi kenapa yang menjadi lambang kehadirannya itu justru diambil oleh bangsa lain? Israel mempertanyakan, wah, ini nggak benar nih. Ya, ini Tuhan kita sudah melupakan kita. Tuhan kita tidak berkuasa. Kenapa Dia membiarkan hal ini seolah-olah Dia tidak memperdulikan tabutnya dirampas oleh orang lain? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk memahami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu sabar untuk menerima proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan untuk kita alami, jika itu benar-benar berasal daripada Tuhan, maka pada akhirnya kita berujung kepada kemenangan di dalam Dia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks kita sekarang ini ada banyak pertanyaan mungkin yang kita lontarkan di hadapan Tuhan. Terus kita cenderung untuk memaksa Tuhan supaya melakukan apa yang kita inginkan, padahal Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara, tadi saya waktu pertama datang masuk bertemu dengan jemaat-jemaat yang ada, lalu ditanya, aku datang kemari sendiri terus, mana itu pasangan? Untuk sementara saya katakan, ya, saya tidak bisa menjawab dulu, ya, untuk hal itu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Dan kita menuntut Tuhan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Karena Tuhan punya maksud yang lebih indah, maksud yang lebih luar biasa, maksud yang lebih besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara, supaya kita terus-menerus mengalami pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, jadikanlah diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mau diatur oleh Tuhan, yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jangan mempertanyakan kuasa Tuhan, dan jangan mempertanyakan bagaimana cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana yang kedua? Cara agar hidup kita dipelihara oleh Tuhan. 1 Samuel pasal 4 ayatnya yang ke-22 mengatakan seperti ini. Telah hendak kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Ini ternyata adalah perkataan yang dilontarkan oleh keluarga dari imam Allah yang bekerja di bait Allah pada saat ketika dia melahirkan seorang anak, saudara-saudara, kemudian dia
mulai meragukan kuasa Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita terus dipelihara oleh Tuhan? Hidup yang dipelihara oleh Allah itu adalah kehidupan yang meyakini akan kuasa Tuhan. Mereka sudah mulai putus asa. Bahkan dikatakan dalam peperangan ketika mereka dikalahkan oleh orang Filistin, semuanya lari terbirit-birit dan bersembunyi. Mereka takut. Mereka mengira bahwa Tuhan tidak lagi menolong mereka. Dalam hal tertentu, sembunyi-sembunyi itu, apalagi menyembunyikan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, pasti lama-kelamaan akan terbongkar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau sekarang konteks pandemi ini, kita disuruh untuk bukan sembunyi, tetapi disuruh untuk berdiamlah di tempat kita masing-masing. Itu bertujuan untuk keselamatan kita, keselamatan bangsa kita, mencegah penularan COVID-19. Tetapi apakah dengan demikian lalu kita tidak memunculkan diri kita sebagai orang Kristen menjadi saksi Kristus? Tentunya tidak. Kita harus tetap bersaksi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Meskipun mungkin sekarang pertemuan kita terbatas menjumpai orang-orang, tetapi sebagai orang Kristen, panggilan kita salah satunya adalah bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu, termasuk keluarga imam, ada yang lari terbirit-birit ketika mereka kalah di dalam peperangan. Ini sembunyi karena takut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Takut bahwa Tuhan tidak akan membela mereka, menyembunyikan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suatu ketika di rumah tangga pasangan suami istri, saudara-saudara, suaminya berteriak kepada istrinya, "Ma, mana tanpa gula?" Karena dia mau bikin kopi. Lalu dari istri bilang kepada dia, "Kenapa itu? Coba lihat yang tak tulis sekarang. So itu tanpa gula." Loh, ya apa mama bikin tanpa gula, tetapi ada tertulis garam? Lalu dari istri bilang kepada dia, supaya itu Bivi tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Emangnya Bivi bisa baca apa? Ya. Supaya Bivi tidak tahu. Masa? Dia bilang, masa itu sebut bisa baca? Nanti dapat tahu kalau ternyata yang ada tertulis garam itu ya sebenarnya gula. Iya. Lalu dia istri menjawab, sama dengan anak yang sebenarnya ngana P02 yang diberi nama Irma itu, kemana tulis di handphone di kotak tukang galon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus, menyembunyikan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, sewaktu-waktu pasti ada terbongkar. Ada hal-hal, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sebenarnya kita tidak bisa bersembunyi untuk menyembunyikan. Bangsa Israel bersembunyi pada saat itu oleh karena ketakutan yang begitu luar biasa yang mereka alami. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Adakah kita meyakini akan kuasa Allah tetap berlaku dalam kehidupan kita? Atau terkadang kita sama seperti bangsa Israel, mempertanyakan kuasa Tuhan dan kemudian saudara-saudara menyembunyikan diri kita, bersembunyi bukan untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi bersembunyi menghindar dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang sangat memilukan. Bahkan keluarga Imam Eli pun dikatakan, bahkan Imam Eli dikatakan mati di situ. Ya. Kalau kita melihat dalam pasalnya yang keempat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seolah-olah dia mati karena kaget. Ya. Mendengar bahwa mereka kalah dan tabut Tuhan itu direbut oleh orang Filistin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan yang dipelihara oleh Allah adalah kehidupan yang meyakini akan kuasa di dalam setiap kehidupan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga,
Bagian terakhir. Bagaimana caranya agar hidup kita dipelihara oleh Allah? 1 Samuel pasal 1 ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ini cerita tentang kejatuhan Dagon, dewa orang Filistin. Maka yang ketiga, bagaimana caranya supaya hidup kita dipelihara oleh Allah? Hidup yang dipelihara oleh Allah itu adalah kehidupan yang membiarkan kuasa Allah itu sendiri bekerja di dalam kehidupan kita. Ternyata dengan kekalahan umat Israel pada saat itu, Tuhan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Semua orang mengakui bahwa ternyata dialah Allah, bahwa ternyata dialah Tuhan, bahwa ternyata dialah Allah yang hebat, dan dialah Allah yang tidak tertandingi. Saudara, hidup yang dipelihara oleh Allah adalah kehidupan yang membiarkan kuasa Allah itu sendiri bekerja dalam hidup kita. Apakah ini artinya bahwa tidak ada pergumulan, kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Membiarkan Allah bekerja artinya berserah, beriman, berdoa. Ini semua adalah bentuk kata kerja yang aktif, bukan pasif. Tugas kita adalah percaya dan beriman dan membiarkan Dia bekerja. Umat Israel pada saat itu ada dalam keterpurukan dan prasangka yang buruk tentang Allah, tentang pekerjaannya. Mereka mungkin berkata bahwa Tuhan sudah tidak memperdulikan kehidupan mereka lagi, padahal tidak, saudara. Ada jenis pergumulan yang dengan kekuatan kita pasti tidak akan mampu dalam menghadapinya. Maka dalam situasi yang seperti ini, tugas kita hanya bisa percaya dan beriman dan membiarkan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merasa jalan kita sudah buntu, seakan-akan sudah tidak ada lagi pertolongan di dalam kehidupan kita? Kita sudah tidak berdaya. Angkatlah tangan di hadapan Tuhan, mintalah pertolongan kepada-Nya, maka Ia akan segera turun tangan menolong kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka ada istilah yang mengatakan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu sesuai dengan kemampuanmu, dan biarkan Allah yang menyelesaikan apa yang menjadi bagian. Saudara, ada satu buku yang ketika saya lihat itu ternyata buku ini diminati oleh 94% orang yang ada di dunia. Judul bukunya itu adalah The Impossible. Apa artinya impossible? Kemustahilan. Buku ini sungguh luar biasa memberkati banyak orang, yang ditulis oleh seorang ibu berkulit putih namanya Joyce Smith, berdasarkan dengan pengalamannya sendiri. Cerita singkat dalam buku ini, saudara, di mana ada seorang ibu yang tidak memiliki anak, lalu dia mengadopsi anak, dan anak yang dia adopsi itu adalah dari bangsa lain, dari negara lain, jadi kulitnya hitam. Ketika anak itu bertumbuh menjadi layaknya anak-anak yang biasanya suka bermain, dia bersama-sama dengan temannya bermain di saluran pipa air yang besar seperti gorong-gorong begitu, dan dia licin, tergelincir dan masuk ke dalam gorong-gorong pipa air. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Selama beberapa jam anaknya membeku di dalam. Selama Ibu Joyce Smith ini, dia sedang melayani Tuhan di suatu persekutuan. Ketika dia ditelepon oleh pihak rumah sakit, saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa anak ibu telah meninggal dunia dan sudah membeku, sudah tidak dapat ditolong. Sekarang kita akan evakuasi. Kemudian setelah itu silakan ibu bawa ke rumah dan makamkanlah dia. Dia sudah tidak bisa tertolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ia menerima berita itu, shock,
tetapi dia tetap sabar. Dia yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bagi dia. Ketika dia datang di rumah sakit, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan menguatkan hati dan pikirannya pada saat itu, menerima kenyataan. Sudah dimandikan jenazah itu, tinggal dibawa ke keluarga dan akan dimakamkan. Saudara, timbullah di dalam hatinya pada saat itu, dia tidak mau masuk ke dalam ruang mayat itu. Dia hanya ada di depannya sambil melihat dari kaca yang membatasi mereka antara dia dan anak mayat. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dengan berteriak, di dalam nama Yesus ada saya hidup, di dalam nama Yesus ada saya hidup, di dalam nama Yesus ada saya hidup. Saya yakin mujizat Tuhan akan terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu hal yang sangat-sangat tidak pernah diduga oleh pihak medis. Tiba-tiba anaknya batuk dengan seketika, padahal sudah terbujur. Dan semua orang sudah menangis bahwa mati dia, meninggal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin hal ini tidak terjadi kepada banyak orang. Karena memang hal yang seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan di momen-momen tertentu untuk memperlihatkan kepada banyak orang bahwa dia memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika dia berteriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, anakku hidup, anakku hidup. Tiba-tiba, hah? Kok bisa? Kok bisa terjadi? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka dia menulis buku The Impossible. Apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Maka kesimpulannya di dalam kehidupan kita saudara-saudara, supaya kita tidak gampang goyah. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan poin-poin dari isi firman Tuhan ini, kita harus menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Dia. Kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kita mesti harus meyakini akan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk membiarkan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala